dalam konteks pemakzulan, itu kita pun kembali ke dasar agama kita. Ya. Ya musyawarah lagi. Lah kalau memang undang-undangnya itu ada syarat-syaratnya, kan sudah diatur nih. Pasal 6A ya, bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ya. Nyatu lu ya. Pasangan ya. Kalau ini masih diikutin undang-undang ini, kondisinya kayak apa? Ya tetap 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bincang Lepas, dan hari ini kita kembali menghadirkan Kiai Haji Marsudi Suhud untuk ngaji politik. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Marsudi Suhud adalah seorang ulama NU rujukan, dan beliau hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan kita sekarang ngaji politik ini di pondok pesantren beliau, karena beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Ukhwah Depok. Pak Kiai, sebenarnya tema yang akan kita angkat ini adalah tema yang berulang. Ya. Biasanya setiap 5 tahun sekali isu tentang pemakzulan ini sering muncul. Ya, sering muncul. Walaupun sebenarnya setiap tahun juga sudah dijelaskan oleh para ahli hukum tata negara, para anggota DPR, anggota MPR, bahkan para ahli-ahli agama juga sering menjelaskan tentang perspektif agama tentang pemakzulan ini. Namun memang biasanya H-1 muncul lagi, atau H-2 tahun sebelum pemilu muncul lagi isu-isu seperti ini. Nah, yang istimewanya sekarang justru muncul H-4 tahun Pak Kiai. Jadi menurut saya sebagai warga bangsa yang peduli terhadap jalannya proses kita berbangsa dan bernegara, wajar kemudian kalau kita terus memberikan penjelasan kepada masyarakat berkenaan dengan isu ini. Nah Pak Kiai, tadi dan sering Pak Kiai menyampaikan bahwa sebenarnya undang-undang dasar kita ataupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu pada dasarnya di Indonesia ini selalu secara substansi ada muatan dijiwai ya. Dijiwai oleh nilai-nilai agama. Itulah bedanya Indonesia dengan negara lain ya. Semua produk-produk undang-undang kita, baik itu undang-undang dasar maupun undang-undang di bawah undang-undang dasar, itu jiwanya itu adalah ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita ingin perspektif Islam Pak Kiai, perspektif agama tentang pemakzulan itu sendiri seperti apa sih? Ya. Monggo Pak Kiai. Sebelum saya nyampe kepada pemakzulan, ya, generasi muda kita ini mungkin yang sepuh-sepuh sudah pada paham, ya, karena mengikuti dari zamannya. Ya. Tapi setiap tahun ada generasi baru yang harus memahami, yang satu pertanyaan ini harus terjawab. Ya. Kalau tidak terjawab pertanyaan ini, itu akan mencari-cari nih generasi muda ini. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya simpel. Saya bernegara, berbangsa, negara Indonesia yang dasarnya Pancasila, yang Bhinneka Tunggal Ika, beragamanya macam-macam. Apakah bernegara di model semacam ini sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Ini pertanyaan dasar yang harus generasi muda ini paham. Kenapa harus paham? Saking pentingnya ini, rata-rata
organisasi sosial yang turut mendirikan Republik Indonesia ini, artinya organisasi ini adalah berdiri sebelum Republik Indonesia berdiri. Nah, ketika misalnya Muhammadiyah berdiri tahun 1912, itu sudah mempunyai patokan bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia disebut Darul Muahadah Wasyahadah. Darul Muahadah Wasyahadah ini artinya ya negara yang dasarnya itu adalah wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Intinya negara musyawarah mufakat. Perintah agamanya mau mendirikan negara, mau mendirikan rumah tangga, mau mendirikan company, mau mendirikan usaha apapun, intinya di musyawarah. Maka disebut negara kesepakatan bersama musyawarah. Prosesnya musyawarah mufakat. Atau kalau Nahdlatul Ulama menyebutnya itu Al-Muahadah Watoniyah. Al-Muahadah Watoniyah ini ya negara kesepakatan juga. Lah kalau Majelis Ulama Indonesia nyebutnya Darul Mitsaq. Darul Mitsaq itu 3 sebutan yang sesungguhnya intinya sama. Lah mau membentuk apapun, jadi negara kita ini dasarnya adalah musyawarah. Karena perintah Al-Quran, wasyawirhum fil amri, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Musyawarahlah, kalau sudah sepakat, pegangi erat-erat dan tawakal kepada Allah. Pegangi. Dalam konteks isu apapun, undang-undang pemilu, undang-undang jabatan presiden, undang-undang yang mengatur dilengserkannya presiden, itu kan hasil musyawarah kan? Intinya pada di musyawarah. Nah kalau itu adalah intinya di musyawarah, maka kesepakatan. Ketika kesepakatan sudah jadi undang-undang, inilah yang harus dipegangi. Kalau undang-undang itu mau dirubah, musyawarah lagi. Musyawarah lagi. Siapa yang musyawarah? Ya tentunya adalah MPR. Karena di dalam konteks negara kita yang tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah ini perintah Al-Quran. Wasyawirhum fil amri. Nah dalam konteks mengangkat sebuah pemimpin, kalau di Indonesia sebutannya kan presiden. Nih. Kalau di Malaysia sebutannya Perdana Menteri, ya kan? Kalau di Saudi Raja, ya kan gitu. Dalam konteks kepemimpinan sebuah negara. Ini tangkosimu siyasa asyariyah ila majalain. Au da'irotain. Ad-da'irah al-mangsusoh 1, wad-da'irah al-mufawwadah lil ummah. Dalam konteks kebijakan atau kepemimpinan yang diajarkan oleh agama, itu ada 2 wilayah atau lingkaran. Lingkaran pertama, lingkaran yang ditentukan. Jadi yang ditentukan, yang diangkat itu kan menteri-menteri, terus kepala badan itu ditentukan saja. Terus dinas-dinas atau itu dirjen-dirjen, sekjen itu diangkat saja kan. Tapi ada juga wad-dairah al-mufawwadah lil ummah. Ada lingkaran yang diserahkan kepada bangsa. Apa itu yang diserahkan kepada bangsa? Yaitu memilih, kalau menurut undang-undang kita, memilih presiden dan wakil presiden, memilih gubernur dan wakil gubernur, memilih bupati dan wali kota dan wakil, termasuk sampai lurah. Sampai RT, sampai kepala desa dan RT. Dan RT udah kayak gitu. Kalau lurah diangkat. Nah,
itu semua basisnya dari musyawarah dijadikan nidham. Nidham itu undang-undang aturan. Semua muaranya kembali dijiwai oleh agama. Ya. Agama tentunya oleh kitab sucinya masing-masing. Ya. Di Indonesia ini agamanya berbeda-beda. Lalu bagaimana? Lah, kalau agamanya berbeda, emang terus kita tidak boleh? Ya nggak begitu. Wong Rasulullah saja ketika memimpin negara Madinah, itu agamanya ada Islam. Islamnya saja ada yang asli pribumi, ada Ansor, ada Muhajirin, ada Ansor. Ya. Terus ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama yang menyembah api, Majusi. Ya. Lah kalau di Indonesia kan ada 6, ada juga animisme. Ya, nah betapapun itu beda-beda agama, kalau sudah sepakat, musyawarahnya sudah sepakat, itu disebutkan tuh di Piagam Madinah, waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Kalau sudah sepakat agamanya pun berbeda-beda, innahum ummatun wahidah sebutannya. Mereka adalah bangsa yang satu. Jadi walaupun agamanya berbeda-beda di Indonesia, yang sudah diputuskan dengan musyawarah mufakat, maka tetap disebutnya innahum ummatun wahidah. Mereka adalah bangsa yang satu. Nah, ketika mau ngangkat seorang presiden dan wapres, wakil presiden, itu dalam kitab Mafatihus Siyasah, itu menyampaikan al-imamah wa tauliyah aqdun siyasiyun syar'iyun. Bahwa imamah, kepemimpinan, dalam konteks ini presiden dan wakil presiden, itu adalah kontrak politik yang sah. Kontrak politik loh. Iya, kontrak politik yang sah. Kontrak politik yang sah. Karena dalam hukum agama, mau melakukan apa-apa saja itu ada akadnya. Jual beli ada akadnya. Nikah itulah ada ikatnya. Yang sah itu kontrak politik yang sah. Nah, karena itu merupakan kepemimpinan kita kontrak politik yang sah, itu sering nih ditanya, kalau model negara demokrasi kayak Indonesia, baiatnya kapan? Lah baiatnya itu ya ketika kita noblos. Itu baiat itu. Kita ngikut di situ bahwa innal imamah wa tauliyah wal bai'ah aqdun siyasiyun syar'iyun. Wa qad nasadzalika al-Mawardi fi kitabihi al-imamah aqdun ahkamus sultaniyah. Ini dalam kitab Ahkamus Sultaniyah dikarang oleh Imam Mawardi bahwa imamah bai'ah itu termasuk akad syar'iyah, akad politik secara syar'i. Milih presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang milihnya pakai bismillah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim bisa coblos. Lah konteksnya begini. Al-aslu fil imamah wa tauliyah asyura warido. Asal dasar dalam kepemimpinan presiden wakil presiden itu adalah musyawarah dan mufakat, ridho. Ketika bikin undang-undang pemilu, kan kita udah sepakat itu, udah jadi undangan kan? Udah jadi peraturan. Ya sudah, masalahnya itu sudah dibikin dan kita sudah diputus bersama-sama, ikutin bersama-sama. Nggak usah cari yang baru lagi. Mau mengangkat ya pakai aturan, mau menurunkan ya pakai aturan yang disepakati. Itu intinya, inti itu di situ. Nah, sekarang dalam konteks pemakzulan atau impeachment, bagaimana, Kiai? Nah, dalam konteks pemakzulan, itu kita pun kembali ke dasar agama kita. Ya musyawarah lagi.
Lah kalau memang undang-undangnya itu ada syarat-syaratnya, kan sudah diatur nih di undang-undang dasar negara undang-undang dasar kita. Nah, itu misalnya pasal 6A ya. Bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nyatu lu ya. Satu pasangan ya. Ini kalau hanya sendiri tidak punya wakil nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa ikut pemilihan presiden. Nah, nggak bisa. Nggak bisa, harus berdua. Ya, harus berdua. Nempel ini. Dan nanti kalau kita mau dimakzulkan satu aja gimana? Iya kan? Pertanyaannya itu. Nah, pasal 7 bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Berarti 2 kali ya. 2 kali itu 10 tahun. Kalau ini masih diikutin undang-undang ini, kondisinya kayak apa? Ya tetap 5 tahun. 5 tahun dulu. Nah, tapi pasal berikutnya ada. Yang ini aturan atau nizam yang hasil dari kesepakatan, yang kesepakatan itu perintah Allah. Apa? Pasal 7A, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau berupa pengkhianatan terhadap negara. Misalnya korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Kalau ada syarat-syarat pemakzulan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Lah itulah yang harus diikutin karena ini belum dicabut. Inilah kesepakatannya. Lah ketika mulai rame-rame apakah Gibran harus diturunkan hari ini? Ya dilihat saja apakah Gibran itu, wapres kita itu adalah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, itu satu, atau pengkhianatan, atau pengkhianatan terhadap agama, atau ada korupsi besar, ada enggak penyuapan dan lainnya lah gitu. Itu yang harus. Tapi sebelum masuk ke situ, Kiai, nanti kita akan kupas satu-satu itu ya. Sebelum masuk ke situ dalam khasanah Islam, bagaimana sih positioning pemakzulan ini sebenarnya? Terutama kita belajar dari sejarah-sejarah kepemimpinan Islam masa lalu gitu. Sesungguhnya mau disebut itu pemakzulan atau mengganti orang, bisa-bisa saja karena konteksnya wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah, mau ganti orang, mau ngangkat orang, musyawarah wasyawirhum fil amri. Mau ganti orang, ya musyawarah. Ketika sudah itu hasil musyawarah dan hasil musyawarahnya itu jadi nizam, jadi aturan, diikutin. Kalau di luar musyawarah, diturunkan secara paksa? Bukan, nggak boleh. Bagaimana tuh hukum? Karena kembalinya harus kepada jalan musyawarah. Sesungguhnya agama kita itu menjadikan bangsa ini bangsa modern, bangsa ini bangsa beradab. Yang beradab itu musyawarah. Dialog, diawali dengan dialog, diawali dengan adu argumen, diawali dengan macam-macam lah gitu. Memang kita Indonesia ngikutin model perwakilan untuk musyawarah kan. Baik perwakilan yang ada di DPR atau perwakilan yang ada di MPR. Nah, perwakilan inilah yang menyampaikan untuk hukum itu dijalankan dan hukum itu diterapkan. Kiai, ini kan ada diskursus ini Kiai, soal bugot ini. Ada yang menyatakan bahwa dulu pergantian Bung Karno ke Pak Harto itu
Ada lah, sebagian kecil lah kita menyatakan itu adalah bugot. Ada kemudian yang menyatakan pergantian Pak Harto ke Gus Dur dalam proses reformasi tahun 98 itu juga ada sebagian mengatakan itu bugot. Ada lagi menyatakan pergantian Gus Dur di tengah jalan Itu juga oleh disebut. MPR, sebagian menyatakan itu bugot. Jadi sebenarnya bugot ini gimana Memang sih eksistensinya, Kiai? Ngelawan hasil musyawarah. Intinya bugot itu adalah melawan hasil musyawarah, memaksa lah. Iya. Jadi sesungguhnya jalan yang sudah digariskan oleh ajaran agama kita, mau ganti, mau ngangkat, ya musyawarah aja. Musyawarah, ketika musyawarah jadi aturan. Aturannya diikutin. Jadi kalau ternyata ini Ya. MPR musyawarah total mengganti aturannya atau karena suatu hal apa, kemudian hasil musyawarahnya menggantikan. Ya itu bisa terjadi. Ya. Bisa terjadi karena pada intinya ajaran agama ini utamakan musyawarah. Ya. Itu saja. Nah itu yang kemudian, dalil itu yang kemudian membenarkan ketika Gus Dur dilengsarkan. Nah, Dan itu digugat sampai sekarang, Kiai. Ya. Mengatakan bahwa Gus Dur sampai sekarang tidak ada pengadilannya yang mengatakan bahwa Gus Dur itu salah. Ya tapi Musyawarahnya pada saat itu berjalan kan? berjalan. Nah, jadi kalau ketika efektif mengganti Gus Dur. musyawarahnya berjalan, Ya. al aslu fi syura antakuna amatan fil muslimin la khosotan bito ifatin minhum. Bahwa prinsip dasar syuro, musyawarah adalah harus umum di kalangan umat, tidak khusus. Artinya apa? Mayoritas. Ya. Al-mu'tabar fi syuro wal intikhob huwa aghlabiyah. Ya. Bahwa yang dianggap muktabar dalam syuro itu mayoritas. Ya. Jadi ketika ada perwakilan di MPR berapa itu? Berapa orang? Sekarang itu MPR. Ya, MPR itu sekarang DPR-nya 560 ya? 560 atau nomor lupa sih. Iya. Kemudian tambah DPD-nya 4 kali jumlah provinsi, ya sekitar 800 Berarti kan sekarang ya. DPR sama DPD nyatu Menjadi MPR. Iya. Nah, ketika itu sudah aghlabiyah, Iya. aghlabiyah itu sudah mayoritas. Ya. Itu sudah muktabar itu. Al-muktabar fi syura wal intikhob huwa aghlabiyah. Ya. Nah, itu yang bisa diterima. Ketika itu jadi undang-undang, Ya. bisa dijalankan. Ya. Itu. Nah, ini kita ingin memperdalam ini, Kiai. Jadi begini, ketika Bung Karno diganti oleh Pak Harto, itu terjadi revolusi, ya terjadi revolusi, ya dan korbannya banyak kan, ya korbannya banyak. Revolusi tahun 66, ya. Itu juga bagian dari pemakzulan sebenarnya, pemakzulan Bung Karno ke Pak Harto. Nah, ketika pergantian Pak Harto diganti oleh Gus Dur, ya, itu juga terjadi proses reformasi, ya, reformasi. Dan korbannya juga banyak. Waktu Bung Karno diganti dengan Pak Harto, korbannya banyak, ya. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Begitu juga Pak Harto diganti oleh Gus Dur di proses reformasi. Terjadi reformasi yang keras juga di Indonesia. Nah, kemudian ketika Gus Dur diganti ya di tengah jalan, itu juga terjadi persoalan di tengah masyarakat, ya tidak damai-damai amat juga gitu. Iya. Nah, yang kemudian MPR pada saat itu belajar dari berbagai macam proses pergantian pimpinan itu, menciptakanlah sebuah undang-undang dasar, khususnya pasal tentang pemakzulan itu sedemikian rupa, ya
ada dua aspek di Undang-Undang Dasar kita itu berkenaan dengan pemakzulan. Satu aspek politik dan yang kedua aspek hukum. Aspek politik tidak bisa dilaksanakan kalau tidak dibuktikan secara hukum. Nah ini kan belajar dari kasus Gus Dur ini. Ya. Dan memang Gus Dur itu diganti memberikan pelajaran yang banyak kepada masyarakat kita, kepada ketatanegaraan kita. Lahirlah kemudian Mahkamah Konstitusi, lahirlah kemudian Undang-Undang Pemakzulan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 7A, 7B itu. Ya, sehingga kemudian Undang-Undang Dasar itu menyangkut dua aspek, harus selesai secara politik, musyawarah mufakat, dan harus dibuktikan secara hukum. Nah, kira-kira bagaimana, Kiai? Memang begitu. Karena hasil musyawarahnya Iya. yang jadi undang-undang semacam itu. 7A, 7B itu. Ya 7A, 7B. Ya, kalau masih memungkinkan jalan, artinya begini. Aglabiah kan tadi. Iya. Kalau mayoritas bangsa Indonesia masih megangi kesepakatan yang ini. 7A, 7B itu, ya, maka itu harus dijalankan. Jalan aja. Ya. Kalau ternyata nanti ada kejadian yang juga mayoritas nih, kejadiannya mayoritas mengganti Undang-Undang Dasar, ingin mengganti itu, ya ganti dulu. Ganti itu dulu. Menjadi keputusan syuro, keputusan musyawarah. Nah, karena pada prinsipnya ya bahwa pengganti para khulafaur rasyidin itu faqad tamma ikhtiarul khulafa ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitasyawur baina ahlil halli wal aqdi. Bahwa seluruh khulafaur rasyidin ketika penggantiannya intinya bitasyawuri, musyawarah lah intinya. Nah, bi ikhtiyaril khalifah as-sabiq liman, ini semuanya dengan misalnya setelah musyawarah itu ditentukan menjadi aturan yang aturannya apa mau tetap ini atau mau terus atau tidak, itulah jalannya. Memang bahwa penyebabnya bisa macam-macam. Penyebabnya lah ketika Soeharto ganti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, penyebabnya ya masyarakat sudah ingin ganti karena sudah terlalu lama, kemudian ada demo-demo besar. Ekonomi lagi anjlok. Ya, maka mayoritas menginginkan ganti presiden. Lah, tapi ketika dia sudah diatur di situ kalau beliau mundur, maka penggantinya wakilnya. Nah, di situ dilaksanakan kan dari Presiden Soeharto ke Habibie. Berarti sampai selesai dong. Tapi Presiden Habibie diminta untuk membuat pertanggungjawaban yang kemudian hendaknya melaksanakan segera tentang pemilihan umum. Dan kemudian dibikinlah aturannya, undang-undangnya dengan musyawarah mufakat. Nah, ketika sudah dibentuk undang-undangnya, dilaksanakan lagi, terpilih Abdurrahman Wahid. Nah, dulu waktu pilihan Abdurrahman Wahid masih cara model pilihan Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi itu dari perwakilan di MPR yang itu terdiri dari wakil dari partai-partai, anggota DPR dan utusan daerah. Ya udah jadi fraksi ABRI. Nah, itu milih. Nah, kalau sudah milih diputus karena aturannya begitu, jadilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Katanya Pak Kiai waktu itu pelakunya ya. Itu berada di tengah-tengah. Benar, betul. Memang ya. Berada di tengah-tengah ini dinamikanya. Saya diajak terus oleh Presiden Gus Dur, belum presiden. Ketua Umum PBNU. Nah, saya nggak pakai emblem, nggak pakai apa, di MPR pun nggak pernah
ditanyain apa-apa, karena saya setiap hari dengan beliau. Iya, iya. Dan komunikasi dengan beberapa tokoh politik, dengan Pak Akbar Tanjung, dengan Amin Rais, dengan Ibu Mega, dengan Hamzahas, dengan Yusril, ketika itu kan tokoh-tokoh itu. Lah komunikasi setiap saat, dan ternyata Abdurrahman Wahid terpilih oleh anggota MPR yang kalau dalam konteks agama disebut ahlul hali wal aqdi. Kalau dalam proses pemakzulan Gus Dur, Pak Kiai termasuk ada di dinamika itu nggak? Iya, saya ikut waktu juga. Keluar dari istana itu saya menjemputnya dengan tokoh-tokoh agama di depan gerbang istana ketika itu. Jadi bukan hanya saksi sejarah, tapi juga bagian dari dinamika itu. Bagian dari dinamika itu. Saya ngikut. Apa yang bisa ditangkap dalam perspektif Pak Kiai ini? Ya begini, memang Kiai Haji Abdurrahman Wahid melihat mana sih yang terbaik dirinya beliau, keinginannya beliau itu untuk bangsa. Nah, adanya reformasi itu kan paksaan, memaksa bagaimana Presiden Soeharto turun. Nah, ketika begitu ada dua kekuatan besar kanan dan kiri, dari sini ingin tetap juga memaksakan dari ini, dari sini ini. Lah, ketika melihat situasi yang penting bangsa kita selamat, maka Gus Dur menyampaikan apa? Sorapate, monggo asal negara ini selamat. aman dan selamat. Itu sudah jalan. Tidak ada bentrokan, tidak ada korban, gitu ya. Tidak ada korban. Itu intinya sesungguhnya di situ bagaimana menjaga kemaslahatan untuk bangsanya. Coba bayangkan di negara-negara lain tidak semuanya mulus ketika pergantian kekuasaan. Yaman sampai sekarang kan jadi belum jelas tuh. Itu pergantian kekuasaan. Suriah. Itu sampai sekarang masih. Atau Sudan masih bergolak. Tokoh legowo seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu dalam konteks ini memikirkan kebaikan, kemaslahatan diutamakan daripada kepentingannya diri sendiri. Ini. Jadi Kiai Marsudi ini bukan hanya saksi sejarah, beliau adalah pelaku sejarah, mengalami proses pergantian kepemimpinan berkali-kali, kemudian banyak mengambil hikmah dari proses pergantian tersebut. Nah, kemudian ada pandangan keagamaan seperti yang beliau sampaikan, ya. Kemudian ada isu sekarang ini, isu bagaimana ada sekelompok purnawirawan untuk mengirim surat lah kepada DPR dan MPR untuk terjadi proses pemakzulan terhadap wakil presiden. Nah, Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa hari ini hasil musyawarah mufakat sebagai bahagian dari negara kesepakatan tadi, kesepakatan bangsa dan negara kita, bahwa untuk memakzulkan seorang presiden atau seorang wakil presiden itu kan sudah ada kesepakatannya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 pasal 7A, pasal 7B ya. Nah, tapi ini dinamika ini jadi heboh gitu ya. Usulan segelintir purnawirawan ini menjadi heboh. Nah, ini menurut Pak Kiai, pasal 7A 7B hasil kesepakatan MPR pada saat itu masih relevan nggak sekarang? Relevan dan tidak relevannya pasal ini itu bukan sebagai pembatasan atau bahkan sebagai sesuatu yang dianggap oh ini pas, oh ini sesuai dengan zaman ini. Itu tidak begitu. Tidak begitu ya? Ya kalau tidak sesuai, musyawarah lagi. Tapi bangsa yang besar, nih, bangsa yang kuat, itu bangsa yang tetap kuat memegangi kesepakatan sebagai undang-undang atau nizam. Karena ad-daulah ta'ni an-nizam, wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Berbangsa dan bernegara adalah
taat pada aturan yang telah disepakati, taat pada undang-undangnya. Nah, pertanyaannya berarti, kalau tidak taat, akan kocar-kacir itu negara. Nah, biar tetap di relnya, mau ngapain aja dimusyawarahkan. Nah, konsepnya, kalau musyawarah, aghlabiyah, mayoritas. Itu. Nah, berarti sebenarnya ya kalau di pasal 7A 7B itu kan potensi untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden itu karena bangsa kita ini belajar dari berbagai macam proses pergantian yang sedemikian dinamikanya itu menggabungkanlah aspek politik dan aspek hukum tadi. Ya. Ya, kita tidak menilai yang mana relevan atau tidak relevan sekarang. Tapi saat ini kita harus pegang itu kan, Pak Kiai ya? Ya harus pegang. Kita harus pegang itu. Peganglah erat-erat. Itu ketika kita itu sudah wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ketika kita itu sudah sepakat nih. Sepakat yang telah itu kita harus sekuat-kuatnya mitsaqan ghalidha ini dipegang. Harus. Kalau enggak kocar-kacir. Negara ini akan kocar-kacir kalau tidak. Nah, kalau seperti itu kan Pak Kiai, artinya memakzulkan atau impeachment ini kan berdasarkan 7A 7B kan sulit Kiai. Hampir dikatakan peluangnya kecil sekali untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden. Ada filterisasi yang panjang sekali, ya. Sepemahaman saya Pak Kiai, misalnya tadi Pak Kiai menyebutkan di pasal 7A dan 7B itu pelanggaran hukum berat, korupsi, ya. Kalau soal pelanggaran hukum, Mahkamah Konstitusi itu kan baru bisa bersidang kalau ada putusan pengadilan tentang itu. Apakah benar ada putusan pengadilan menyatakan bahwa dia korupsi? Ada keputusan pengadilan menyatakan dia itu disuap, ya. Baru kemudian Mahkamah Konstitusi bisa melakukan persidangan tentang seseorang itu di proses pemakzulannya melanggar hukum atau tidak. Dan itu ada lagi filter yang lain, ya. Misalnya saat dia ternyata memang benar diputuskan oleh pengadilan melanggar hukum, DPR subjektivitasnya menerima enggak? MK subjektivitasnya menerima enggak? Nah, proses yang rumit seperti ini untuk memajulkan presiden dan wakil presiden, filternya berlapis-lapis seperti ini, hanya menyisakan sedikit saja peluang untuk impeachment, masih relevan nggak sekarang Pak Kiai? Aturannya seperti inilah. Ini kan cuma 5 tahunan. 5 tahun sekarang sudah mau habis 1 tahun. 4 tahun lagi, udahlah kita kemudian melakukan apa gitu mau kita. Kalau nggak setuju sama orang, nggak usah pilih lagi kan? Nggak usah pilih lagi. Selesaikanlah 5 tahun ini, karena ini sudah menjadi kesepakatan. Itu kan pasal 4 apa pasal 6 tadi 6 ya, pasal 6. 5 tahun. Pasal 7 atau pasal 6 tadi ya? Pasal 6 itu tentang jabatan presiden 5 tahun. Udahlah ikutin aja itu 5 tahun. Nanti siapa tahu Pak Lukman itu nyalon jadi presiden. Nah kan gitu. Aduh. Jadi dituntut sabar aja lah Pak Kiai. Sabar aja lah 5 tahun. 5 tahun ini. Tidak seperti kepala desa 8 tahun ya. Panjangan kepala desa ya. Panjangan kepala desa. Wong kita itu bawa ngopi, itu saja tahu-tahu ini malam-malam, tahu-tahu sudah besok pagi, tahu-tahu besok pagi lagi, tahu-tahu udah tahun itu. Ngobrol-ngobrol habis 2 tahun. Sekarang yang terpenting menurut saya, kita harapkan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran ini untuk bisa menjalankan apa janjinya dalam kampanye. Itu aja kita minta. Itu lebih produktif, lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat, gitu.
Kalau nggak senang kepada seseorang, ya nanti tunggu 5 tahun lagi, jangan Tunggu dipilih. 5 tahun Jangan lagi. dicalonkan. Enaknya kita Iya. sudah mempunyai aturan 5 tahun, Iya. 5 tahun, 5 tahun. Dan Pak Kiai, saya ini agak tergelitik juga dengan pandangan seseorang lah. Saya sebutkanlah namanya Kiai ya, di TV, salah satu TV swasta, yang menyatakan bahwa udahlah biasa-biasa saja. Pergantian presiden kita anggap proses politik biasa. Ya, dari rezim ini ke rezim ini dimakzulkan tengah jalan, anggap proses politik biasa. Apakah seperti itu, Kiai? Padahal pergantian kepemimpinan di tengah jalan dipaksakan, itu dalam sejarah kita kan menimbulkan korban, ya. Jadi memang sekarang ini dituntut kesabaran yang luar biasa anak-anak bangsa kita ini supaya tertib menjalankan ketatanegaraan kita sesuai yang diatur, sesuai kesepakatan kita itu ya Pak Kiai. Kalau sudah kita sepakati untuk menjadi negara yang beradab, negara yang modern, yang mutamadin, itu ikutin aja yang sudah disepakati. Lah, apa harus kayak gitu terus? Lah, kita sudah 5 tahun, ya 5 tahun aja lah ikutin. Tapi kalau sudah kebelet, apa itu kebelet ya? Kebelet ya. Bernegara. Kebelet banget untuk ganti wapres ini. Rubah dulu undang-undangnya. Rubah. Menjadi gimana? Nah, kira-kira siap apa tidak? Maka purnawirawan itu juga saya lihat tahu tentang undang-undang ini, tentang aturan ini. Maka beliau-beliau datanglah ke MPR. Karena yang punya hak itu MPR. Kirim surat ke MPR. Kirim surat ke DPR. Ya, beradab lah. Jadi caranya sudah mulai, saya senangnya Indonesia sudah mulai beradab ini. Aturan demi aturan diikutin. Tinggal DPR, MPR kasih penjelasan kepada masyarakat. Udah. Ini loh prosesnya. Ya. Ini resikonya, ini harus dijalanin. Itu gitu intinya. Nah, dan bagaimana kita sekarang yang sudah dipilih, 5 tahun ini lebih baik produktif untuk memikirkan kemaslahatan bangsanya daripada mikir gonta-ganti. Itu tidak aja produktif, ya enggak? Kurang produktif. 5 tahun lah. 5 tahun. Siapa tahu sampai nanti nyalon. Masya Allah. Ya kalau sampai nggak nyalon ya Pak Kiai yang nyalon. Pak Kiai. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah kita lagi-lagi dikasih pencerahan yang sedemikian rupa dari berbagai aspek agama, aspek politik, aspek kesejarahan, ya, supaya kita ini menjadi bangsa yang arif lah gitu ya. Bangsa yang arif menuju kepada bangsa yang produktif demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat secara luas dan merata. Terima kasih atas perhatiannya. Bincang lepas bersama Kiai Haji Marsudi Suhud, bicara politik, ngaji politik. Kita nantikan edisi berikutnya dengan isu-isu paling aktual, paling faktual, dibahas dalam perspektif agama yang mencerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.